Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi bareng aku di Marvel Cinematic Universe News of the Week. Jadi di kesempatan hari yang cerah ini ya, kita mau ngomongin masalah up-to-date news film Black Panther Wakanda Forever. Ada sedikit yang menghebohkan nih guys, perihal tentang origin salah satu karakter yang akan muncul, yaitu Namor. Setelah sukses mendulang berbagai pujian dan juga mencetak pundi-pundi uang dari film Black Panther yang pertama, origin story yang memperkenalkan Wakanda Hero, dilanjutkan lagi sequelnya untuk film Black Panther ini ke Black Panther kedua, yaitu Black Panther Wakanda Forever, yang akan lebih fokus menceritakan konflik-konflik baru dan permasalahan di Wakanda after Avengers Endgame. Banyak banget karakter yang akan kembali hadir ya guys di film Black Panther Wakanda Forever ini, termasuk semua cast dan pemeran di Black Panther yang pertama. Dan beberapa karakter baru juga ditambahkan, kecuali Chadwick Boseman ya, sedih banget, yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kalau soal plot ceritanya bagaimana nanti, itu masih misterius banget ya. Kita juga masih bingung gimana caranya Marvel Studios merubah jalan cerita ketika Chadwick Boseman itu sudah tidak ada lagi dan kekosongan kursi raja di Wakanda itu sudah terjadi. Jadi belum ada clue atau petunjuk ya, apakah Chadwick Boseman atau T'Challa itu di-cast dengan pemeran yang baru atau dibuat skenario cerita untuk membuat dia ini seolah-olah sudah mati di versi filmnya. Kalau menurut teman-teman semuanya gimana nih nasib T'Challa? Apakah di-cast dengan pemeran yang baru atau dia ini dibuat meninggal atau mati di versi filmnya dan menuju ancestral plane bersama dengan ayahnya? Kalau menurut aku sih sayang banget ya. Lebih baik T'Challa ini di-cast dengan pemeran dan aktor yang baru yang tentunya tidak kalah hebat dan bagus seperti Chadwick Boseman. Dari sekian cast dan karakter yang dirumorkan muncul, Namor itu sudah valid dan bener ya akan muncul di film ini. Namor sang raja lautan yang paling ditunggu oleh para fans termasuk aku. Tapi ada yang beda nih di film ini untuk karakter Namor, di mana karakter Namor yang emang muncul di film Black Panther Wakanda Forever memiliki origin atau sejarah story yang sangat berbeda dengan versi komik. Kenapa berbeda? Di komik, Namor asli seorang raja Atlantis dan seorang Atlantean, sama dan mirip seperti Aquaman. Untuk origin cerita legenda yang diangkat dari The Lost City of Atlantis. Namun, salah satu tim kru production Black Panther memposting beberapa merchandise Black Panther setelah mereka menyelesaikan proses syuting dan produksi Black Panther Wakanda Forever. Terlihat sebuah topi berwarna hitam yang berdesain suku Aztec budaya mitologi Meksiko bangsa Maya. Hal ini mengindikasikan bahwa Namor memiliki sejarah cerita yang berbeda seperti di komik. Terlihat di sini desain merchandise-nya ada simbol-simbol dan bahasa-bahasa suku Maya atau Aztec zaman dulu kuno, dan juga ada seperti mahkota bulu-bulu gitu ya guys. Pokoknya beda banget deh dengan versi Atlantis. Di versi MCU, Namor akan merepresentasikan bangsa Aztec kuno atau terkenalnya suku Maya, bukan bangsa Atlantis seperti Aquaman. Pantas ya, case-nya kemarin adalah Tenoch Huerta, orang kulit brown ya guys, seperti Meksiko Latina gitu. Sempat bingung juga kenapa case-nya itu, karena kan Namor itu kalau di komik seperti berambut hitam, berkulit putih, dan agak mirip-mirip Asia ya. Makanya kemarin Joe Taslim sempat dikabarkan akan meranin Namor di MCU, tapi ternyata origin story-nya dirubah dan perawakan dari superhero Namor itu juga harus dirubah. Sebenarnya hal ini dilakukan bukan tanpa tujuan ya guys. Aquaman dari DC Comics itu kan sudah pertama kali diperkenalkan dan sukses dengan tagline Atlantis-nya dan film underwater-nya yang keren banget itu sih waktu aku nonton. Sukses banget ya film Aquaman ini karena emang sebagus itu. Sehingga Marvel Studios itu berpikir inovatif dan terbuka bagaimana menampilkan sesuatu yang baru dan fresh yang jarang terlihat oleh mata penggemar, dan keputusan mereka berakhir dengan merubah origin story Namor sebagai raja lautan dari mitologi suku Aztec. Namor ini juga sepertinya pernah disinggung Okoye ya di awal film Avengers Endgame saat melakukan rapat pertemuan virtual dengan anggota lainnya. Okoye berkata ada earthquake under the ocean kepada Natasha Romanoff, gempa bumi di bawah dasar laut. Nah ini bisa aja mentis Namor dan bangsanya ya guys, karena nanti di film Black Panther Wakanda Forever, Namor dan Wakanda akan berkonflik mempertahankan rumah dan teritori mereka. Bukan villain ya, lebih kayak ke rival gitu. Kalau kemarin ada yang ngomong gempa di dalam lautan itu dari Celestial, tentunya bukan ya, karena kan Celestial baru muncul setelah populasi orang kembali bertambah. Jujur kalau dari aku sendiri nggak masalah ya dengan perubahan story dan originnya ini. Bahkan itu membuat kita para penonton itu penasaran sebenarnya dari sisi mananya sih nanti yang connect ke lautan dari suku Aztec Meksiko ini. Sedangkan yang kita tahu selama ini ya nonton film fantasi, kalau sudah laut, manusia superhero dari
laut, bangsa laut, hero laut itu pasti dari Atlantis. Jadi udah ke brand image gitu di benak kita. Dan juga nggak kebayang banget ya guys, kalau semisal sama-sama dari Atlantis, pasti akan banyak banget yang membanding-bandingkan dengan Aquaman yang sudah membawa konsep Atlantis duluan. Jadi Namor versi MCU ini akan menampilkan sudut pandang dan angle yang baru dari seorang superhero dan raja lautan. Nah jadi gimana nih guys origin story si Namor ini? Kalau di komik kan dia ini setengah manusia, setengah orang lautan ya. Jadi ibunya itu emang orang Atlantis dan ayahnya itu manusia. Nah tapi kalau di versi MCU, kalau nurutin budaya dewa-dewi Aztec, kalau di komik dewa-dewi Aztec ini dikenal dengan The Teteo, berjumlah 10 orang dewa-dewi. Kemungkinan nanti ibunya Namor ini berasal dari si dewa-dewi Aztec ini, yaitu Dewi Air atau Goddess of Water, Chalchiuhtlicue. Maaf ya teman-teman kalau misalnya aku cara nyebutnya seperti itu. Pokoknya dia ini adalah Goddess of Water, Dewi Air. Dan Namor ini bertempat dan tinggal menjadi penguasa di sebuah city Tenochtitlan di Meksiko, yang dimana kota ini sama origin story-nya kayak di komik Atlantis, bahwa kota ini tuh tenggelam oleh banjir bandang yang sangat besar, membuat bangsa di kota ini bertahan dan survive menjadi manusia underwater. Jangan ditanya kok bisa ya teman-teman, pokoknya dia evolve terus ya seiring dengan bagaimana lingkungannya. Jadi mungkin seperti itu nanti ya origin story bagaimana si Namor ini bisa lahir ya dari dewa-dewi yang ada di suku Aztec itu sendiri. Juga kemarin sudah di-reveal ya teman-teman konsep art dari Sprite atau minuman soda. Di sini terlihat ada Okoye dan juga Shuri. Di sini Shuri memakai baju berwarna ungu ya teman-teman, dan seperti biasa mereka berdua berpose ala Wakanda Forever. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya sedikit informasi yang bisa aku bagikan kepada kalian hari ini tentang Marvel Cinematic Universe News of the Week, origin Namor yang dirubah menjadi bangsa Aztec suku Mexican. Semoga bisa menambah informasi untuk kalian. Dan Black Panther Wakanda Forever ini dijadwalkan akan rilis di tahun 2022 ini di bulan November, kalau nggak diundur atau ditukar ya jadwalnya. Pokoknya sih rencananya seperti itu guys, nggak tahu nanti ke depannya. Tapi semoga aja nggak diundur dan sesuai jadwal, nanti November kita bisa bertemu Black Panther di layar kaca. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.